Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika struktur merupakan bagian penting dari rekayasa sipil yang mempelajari respons struktur terhadap beban dinamis. Yakni seperti gempa bumi dan angin. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah SDOF atau Single Degree of Freedom, dan yang kedua adalah MDOF atau Multiple Degree of Freedom. Baik, dalam konteks teknik gempa, SDOF atau Single Degree of Freedom dan MDOF atau Multi Degree of Freedom merupakan dua konsep penting dalam menganalisis respons struktur terhadap beban dinamis seperti gempa bumi. SDOF dan MDOF merupakan konsep yang digunakan dalam dinamika struktural untuk menganalisis perilaku getar pada struktur. Kemudian, rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi SDOF dan MDOF, yang ketiga persapaan atau rumus yang digunakan, dan yang keempat kesimpulan dan penutup. Selanjutnya untuk definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. SDOF atau Single Degree of Freedom adalah model ini menggambarkan sistem dinamis yang hanya memiliki satu derajat kebebasan. Biasanya digunakan untuk menganalisis struktur sederhana. Contohnya sebuah balok yang dapat bergerak naik dan turun secara vertikal dan horizontal tanpa adanya gerakan lateral. Adapun keuntungan dan keterbatasan dari SDOF ialah keuntungannya yaitu mampu menggambarkan perilaku interaksi antar elemen struktur, kemudian lebih akurat dalam memprediksi respons struktur terhadap gempa. Dan keterbatasan dari SDOF adalah analisis yang lebih kompleks dan memerlukan permodelan yang lebih rumit, biasanya memerlukan perangkat lunak khusus untuk analisisnya. Selanjutnya yaitu MDOF atau Multiple Degree of Freedom. Model ini menggambarkan sistem dinamis yang memiliki lebih dari satu derajat kebebasan, sehingga dapat menganalisis perilaku struktur yang lebih kompleks. Contohnya, gedung yang bertingkat dapat bergerak dalam berbagai arah vertikal dan lateral. Keuntungan dan keterbatasan MDOF ialah keuntungannya lebih mudah dijelaskan secara matematis, kemudian cocok untuk struktur kecil atau elemen struktur tunggal, dan keterbatasan dari MDOF ini ialah tidak dapat mencerminkan perilaku kompleks dari struktur yang lebih besar dan lebih rumit, mengabaikan interaksinya. Baik, yang selanjutnya adalah formulasi persamaan gerak SDOF. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, persamaan gerak SDOF berdasarkan beban luar yang bekerja pada massa pusat atau pusat massa struktur. Yang pertama adalah gambar A, sistem struktur SDOF yang diterapkan pada rangka satu lantai, yang dimana pada gambar A ini memiliki beberapa simbol, yaitu FT, M, X, K, dan C, di mana FT adalah beban luar yang bekerja, M adalah pusat dari massa, dan X adalah simpangan akibat beban luar yang bekerja. K adalah kekakuan, di mana K ini dibagi dua dikarenakan memiliki dua kolom. Dan yang selanjutnya itu C, yaitu redaman. Yang selanjutnya gambar B, yaitu di mana pada gambar B memiliki simbol yang sama dengan gambar A, yaitu K, C, FT, dan X. Nah, dari gambar B ini kita dapatkan diagram free body yang akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan gerak SDOF. Pada diagram free body atau di gambar C memiliki gaya FT ke kanan dan gaya FI, FD, dan FS ke kiri. Kita dapatkan rumus F ditambah FD ditambah FS sama dengan FT. Dan jika dimodelkan lebih kompleks lagi, kita dapatkan rumus Fx double dot plus Cx double dot plus Kx sama dengan Ft. Atau bisa dirubah ke rumus persamaan diferensial, yaitu M dikali D kuadrat dikali X terhadap T kuadrat ditambah dengan C dikali dengan X terhadap T ditambah dengan Kx sama dengan Ft. Nah, berdasarkan pengelompokan secara umum, persamaan Single Degree of Freedom dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gerak dinamis struktur, di mana gerak dinamis struktur ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak bebas dan gerak paksa. Di mana gerak bebas
bebas dan gerak paksa ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak bebas tanpa redaman dan gerak bebas dengan redaman. Perbedaan yang kedua gerak bebas ini yaitu pada C atau simbol redaman. Kalau di tanpa redaman tidak dipertimbangkan simbol C-nya, sedangkan dengan redaman dipertimbangkan simbol C-nya. Sama halnya dengan gerak paksa. Untuk di gerak paksa juga dibagi menjadi dua, yaitu gerak paksa tanpa redaman dan gerak paksa dengan redaman, di mana pada dua pembagian ini juga dipertimbangkan dan tidak dipertimbangkan untuk redamannya sesuai dengan pembagian kelompokan. Formulasi persamaan gerak MDOF. Persamaan dalam gerak MDOF ini menggunakan parameter yaitu percepatan, kecepatan, dan juga simpangan atau deformasi. Yang persamaannya bisa dilihat seperti gambar di bawah. Persamaan ini menggunakan prinsip dari hukum Newton 2, yaitu hukum Newton 2 berbunyi, bila ada gaya yang bekerja pada suatu objek yang bergerak, maka gaya pada objek tersebut sebanding dengan massa dikali dengan percepatan. Dan dapat dilihat dalam rumus ini tidak ada percepatan atau dengan lambang A. Percepatan itu diganti dengan lambang-lambang seperti U.2, U.1 dan juga U biasa, di mana U.2 itu melambangkan percepatan, U.1 itu melambangkan kecepatan, dan U saja itu melambangkan perpindahan atau deformasi. Selanjutnya kita dapat lihat pada gambar pada slide itu ada dua buah objek. Yang pertama yang di kiri itu dapat kita sebut sebagai objek pertama atau M1 dan M2 pada objek kanan, yang dimana diikat oleh pegas yang dua pegas, yaitu pada K1 dan K2, dan juga ada redaman yaitu pada C1 dan C2. Sehingga rumusnya itu dapat kita lihat, rumus atau deformasi pada U1 itu dapat kita lihat, itu yang di kiri pada M1 itu ada C1 untuk konstanta 1 dikali dengan U1, dan konstanta pada pegas pertama untuk M1 nya itu rumusnya K1 dikali dengan U1. Karena ada gaya ke arah kiri, maka tentu ada juga gaya ke arah kanan, yang dimana rumusnya itu sama, C1 dikali U1 dan juga K1 dikali U1. Di situ juga ada PT, yaitu gaya luar yang bekerja pada bangunan atau objek tersebut. Karena keduanya diikat oleh pegas dan juga redaman, maka jika ada arah yang bekerja pada kanan, kanan, maka tentu juga akan ada gaya berlawanan yang akan dilawan pada gaya ke arah kiri. Dengan caranya, yang gaya ke arah kiri itu pada pegasnya dengan rumus K2 dikali dengan U2 dikurangi dengan U1. Kenapa U2 dikurang U1? Karena tentu gaya yang bergerak pada arah kiri itu juga tergantung pada perpindahan yang terjadi pada U1-nya. Maka nilainya adalah relatif U2 dikurang U1. Begitu juga dengan pada redamannya, yaitu konstanta C2 dikali dengan U2 dikurang dengan U1. Maka didapatkanlah persamaan seperti yang dapat kita lihat pada slide, yaitu M1 dikali dengan U.21 ditambah dengan buka kurung C1 ditambah C2 dikali dengan U.1 dikurang dengan C2 dikali dengan U.2 dan ditambah dengan K1 plus K2 dikali U1 dikurang dengan K2 dikali U2. Di mana arah-arah ini plus minus ini kita lihat dari arah gerak gayanya. Jika gayanya bekerja pada arah kanan, itu dilambangkan dengan nilai plus, dan jika ke arah kiri itu dilambangkan dengan nilai minus. Persamaan untuk persamaan pertama bisa dilihat, dan juga persamaan pada M2 nya yaitu P2T sama dengan
M2 dikali U.22 dikurang dengan C1 dikali U.1 dot ditambah dengan C2 U2 dot dikurang dengan K1 dikali dengan U1 ditambah dengan K2 dikali dengan U2, maka akan menghasilkan P2T, yang dimana gaya luar yang bekerja pada bangunan. Setelah kita dapat persamaan tadi juga dapat kita tulis dalam bentuk matriks yang lebih kompleks, yaitu dapat dilihat pada slide, yang dimana ada matriks M dikali dengan vektor U.2 atau vektor percepatan ditambah dengan matriks C atau matriks damping redaman dikali dengan vektor kecepatan atau vektor U dot ditambah dengan matriks kekakuan atau matriks K dikali dengan vektor U atau perpindahan atau vektor perpindahannya, maka akan dihasilkan vektor gaya luar yang bekerja pada bangunan tersebut atau vektor P dalam kurung T. Sekian dari kami kelompok A2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.